Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Andini Apriliani dan teman saya Anissa Nurul Jannah. Kami akan membahas materi tentang The Influence of Fairness, Perception, and Goal Commitment on Managers' Performance in a Budget Setting. Pengertian kinerja manajerial. Kinerja manajerial adalah hasil dari tindakan dan perilaku seseorang atau sekelompok di dalam organisasi. Untuk mencapai keefektifan kinerja manajerial diperlukan partisipasi penyusunan anggaran dan oleh bawahan dan tujuan anggaran tercapai. Dengan keikutsertaannya, bawahan dalam partisipasi anggaran akan meningkatkan kinerja manajerial karena terdapat komunikasi sehingga bawahan dapat memilih pilihannya tersebut, merupakan tanggung jawab dalam dirinya akibat keterlibatan dalam penyusunan anggaran sehingga menguatkan komitmen dan meningkatkan kinerja. Pengukuran kinerja manajerial didasarkan pada pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, yakni dengan mengukur sejauh mana manajer mampu melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, yang meliputi perencanaan, investigasi, pengorganisasian, evaluasi, pengawasan, pemilihan staf, dan negosiasi dan perwakilan. Yang pertama, perencanaan, yakni proses memilih dan menetapkan tujuan-tujuan organisasi, disertai penentuan strategi atau tata cara dalam mencapai tujuan yang meliputi penentuan program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan. Yang kedua, investigasi. Dalam proses investigasi sudah diperlukan suatu penyelidikan, sebab dalam investigasi memuat pengendalian jika terjadi suatu penyimpangan. Yang ketiga, pengorganisasian adalah suatu proses pencapaian tujuan organisasi yang dilakukan dengan cara mengintegrasikan tujuan-tujuan dan aktivitas-aktivitas pada satuan-satuan organisasi yang terpisah. Yang keempat, evaluasi, yakni hasil-hasil yang telah dicapai pada aktivitas-aktivitas organisasi diukur dan dinilai kembali secara objektif, apakah sudah sejalan dengan standar yang telah direncanakan. Yang kelima, pengawasan, merupakan penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang keenam, pemilihan staf, merupakan hal yang mutlak bagi suatu organisasi dalam memilih karyawan yang terampil dan cakap dalam pekerjaannya. Yang ketujuh, negosiasi, berkaitan dengan suatu proses tawar-menawar dengan pihak eksternal perusahaan dalam memenuhi kebutuhan usahanya seperti pemasok. Yang kedelapan, perwakilan, adalah kehadiran seorang manajer dalam pertemuan-pertemuan dengan perusahaan lain yang dapat mempromosikan keberadaan perusahaan yang ia pimpin, serta memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai hal yang berhubungan dengan perusahaan. Macam-macam teori keadilan. Yang pertama, keadilan distributif. Sebagai kepercayaan terhadap individu bahwa segala sesuatu hal yang diterima oleh karyawan, baik itu upah, hukuman, atau sumber daya telah adil distribusikan sesuai dengan kriteria tertentu. Yang kedua, keadilan prosedural. Sebagai proses pengalokasian sumber daya sudah dilakukan dengan tepat dan adil sesuai kriteria tertentu. Pengertian anggaran. Menurut Mulyadi, anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter dan satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu 1 tahun. Anggaran mempunyai beberapa fungsi, di antaranya yaitu anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja, sebagai hasil negosiasi antar anggota organisasi yang dominan. Anggaran mencerminkan konsensus organisasional mengenai tujuan operasi untuk masa depan. Anggaran merupakan cetak biru perusahaan untuk bertindak yang mencerminkan prioritas manajemen dalam alokasi sumber daya organisasi.
Anggaran menunjukkan bagaimana beragam subunit organisasi harus bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit organisasi dalam perusahaan dan yang menghubungkan manajer bawah dengan manajer atas. Arus informasi dari departemen ke departemen berfungsi untuk mengkoordinasi dan memfasilitasi aktivitas organisasi secara keseluruhan. Arus informasi dari manajemen puncak ke tingkat organisasi yang lebih rendah mengandung penjelasan operasional mengenai pencapaian anggaran. Anggaran berfungsi sebagai tolak ukur yang dipakai sebagai pembanding hasil operasi sesungguhnya. Hal ini merupakan dasar untuk mengevaluasi kerja dan manajer pusat biaya dan laba. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen untuk menemukan bidang-bidang yang menjadi kekuatan dan kelemahan bagi perusahaan. Hal ini memungkinkan manajemen untuk menentukan tindakan korektif yang tepat. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan untuk terus bertindak secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan organisasi. Pengertian komitmen tujuan anggaran. Komitmen tujuan anggaran adalah komitmen yang digunakan untuk mencapai sasaran anggaran, yaitu tingkat seberapa jauh keterlibatan dan pengaruh individu dalam menentukan dan menyusun anggaran yang ada dalam divisi atau bagiannya, baik secara periodik maupun tahunan. Selanjutnya, karakteristik partisipasi anggaran. Menurut Milani, karakteristik partisipasi anggaran meliputi yang pertama, sejauh mana anggaran dipengaruhi oleh keterlibatan para manajer. Yang kedua, alasan-alasan pihak manajer saat merevisi anggaran. Yang ketiga, keinginan memberikan pendapat atau usulan kepada pihak manajer tanpa diminta. Yang keempat, sejauh mana manajer mempunyai pengaruh dalam anggaran akhir. Yang kelima, pentingnya bawahan berkontribusi terhadap anggaran. Yang keenam, seringnya atasan meminta pendapat saat anggaran sedang disusun. Partisipasi anggaran dan kinerja manajerial. Terdapat teori yang menjelaskan hubungan partisipasi anggaran dengan kinerja manajerial, yaitu terdapat penetapan tujuan. Penetapan tujuan adalah proses yang mengikutsertakan atasan dan bawahan secara bersama-sama untuk penentuan atau penetapan tujuan atau sasaran. Partisipasi bawahan dalam penyusunan anggaran memiliki pengaruh yang positif terhadap motivasi manajerial dan akhirnya dapat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja manajerial. Karena keterlibatannya bawahan dalam menyusun anggaran akan menghasilkan pertukaran informasi yang efektif. Partisipasi anggaran dan persepsi keadilan anggaran. Hubungan antara partisipasi anggaran dengan persepsi keadilan anggaran dihubungkan dengan teori self-interest dan teori nilai kelompok. Teori self-interest menyatakan mencari keterlibatan dalam proses penganggaran karena mereka fokus terhadap keluaran mereka. Ketika bawahan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi, membuat mereka percaya bahwa masukan mereka memiliki peran untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Oleh sebab itu, persepsi keadilan meningkat. Sementara itu, teori nilai kelompok yaitu orang yang menghargai hubungan jangka panjang dengan kelompoknya, serta prosedur-prosedur yang dapat meningkatkan solidaritas kelompok. Partisipasi akan meningkatkan persepsi keadilan karena memungkinkan untuk mengekspresikan pandangan seseorang. Dengan demikian, hal ini merupakan kontribusi hubungan jangka panjang seseorang dengan kelompok. Sekian materi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.